Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu dan Mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makanan atau masak ya yang bisa dilakukan oleh keluarga yang sedang isoman dengan narasumber bersama Mbak Nia. Halo Mbak Nia, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Mbak Afi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini juga ada Ibu dan Mbak yang hadir juga yang sedang melakukan isoman. Semoga lekas sehat ya. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang menu makanan yang sedang isoman. Dari survei yang sudah saya lakukan itu permasalahan utama itu ada pada menu makanan keluarga. Jadi selama isoman itu sering makannya itu dengan menu yang sama. Selain karena nggak bisa keluar rumah untuk belanja, penyebab lainnya adalah nggak tahu cara masak yang bervariasi gitu, sama nggak punya bahan yang lengkap. Jadi pada bosan gitu pada sama menu makanannya dan berakibat pada nafsu makan. Nah, menurut Mbak Nia nih, gimana nih kiat-kiat biar kita bisa membuat menu makanan yang bervariasi? Ya kalau untuk nggak punya bahan itu mungkin bisa minta tolong atau nitip ya sama tetangga, saudara untuk membelanjakan bahan-bahannya. Terus kalau masak yang bervariasi bisa aja kita lihat di tutorial-tutorial yang di YouTube kan udah banyak tuh ya. Kalau dari saya sendiri sih biar masakan lebih bervariasi meski dengan bahan dasar yang sama, itu bisa diolah menjadi dua jenis ya, bisa dimasak basah atau kering gitu. Jadi meski dengan bahan yang sama, setidaknya tampilannya dan rasanya itu berbeda gitu loh. Misalnya nih punya sayuran kayak kubis, wortel, daun bawang, brokoli dan lain-lain, itu kan bisa tuh untuk masakan basah dibuat sayur sop. Kalau untuk masakan keringnya bisa dibuat orak-arik atau capcay atau lainnya lah, masakan lainnya kan cuma direbus lalu diberi sambal kacang. Jadi kalau mau makan lihat tampilannya aja ada udah berbeda gitu. Iya ya. Jadi mensiasati biar bervariasi itu dibuat masakan basah atau kering gitu ya Mbak, meskipun bahan dasarnya sama. Iya, terus misalnya cuma punya bahan dasar daging, ayam nih, kebanyakan kan cuma digoreng atau dibikin kentaki aja ya. Padahal daging ayam tuh bisa dibuat berbagai macam olahan kayak ayam kecap, ayam mentega, opor ayam, terus spicy chicken tuh yang enak tuh. Ya memang mungkin membuatnya lebih membutuhkan waktu yang rumit dan bumbu yang macam-macam, tapi ya nggak apa-apa biar pas isoman ada kegiatan gitu ya. Iya iya iya. Mungkin juga pada pengen masak yang macam-macam ya Mbak selama isoman, tapi nggak tahu caranya gitu Mbak. Ya kan bisa gitu lihat di YouTube, udah banyak tuh tutorialnya, tinggal buka-buka aja. Oh iya ya. Eh, Terus nih Mbak, tolong dong kasih contoh resep masakan yang simple gitu buat ibu dan Mbak yang lagi isoman ini. Apa ya? Yang simple aja Mbak. Spicy chicken gitu ya. Oh iya boleh boleh. Yang itu loh, yang pedes-pedes tuh loh, kan Oh iya iya. banyak tuh yang suka makan pedes-pedes ya. Ya. Ibu Mbak boleh dicatat nih resepnya dan cara buatnya nih. Uh, Tuh bahan utamanya daging ayam, terus sama telur, bumbunya ada merica, saus tiram, terus tepung serbaguna, terus tepung maizena. Kalau nggak ada tepung maizena bisa diganti sama tepung kanji. Nggak apa-apa, itu kan dibutuhinnya paling cuma 1 sendok aja ya. Terus garam,
terus saus sambal atau saus tomat, boleh pakai madu, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Terus bubuk cabai, terus bawang putih, dah itu udah. Oh, kalau nggak pakai madu bisa diganti gula pasir nggak Mbak? Oh, bisa, bisa aja. Oh iya iya. Diimprove aja Mbak seadanya, Oh nggak iya. usah harus itu. Terus cara membuatnya gimana Mbak? Pertama ya, tuh ayamnya dimarinasi dulu. Ini saya kasih takaran buat setengah kilo ya. Oh iya iya. Jadi ayam kita kasih satu butir telur kocok, terus satu Mm. sendok saus tiram, sama merica bubuk secukupnya. Oh iya. Terus bahan-bahan itu dicampur rata, terus didiamkan dulu minimal setengah jam lah. Sambil nunggu marinasinya, dilanjutkan bikin sausnya dulu. Pakai saus tomat 2 sendok makan, saus sambal 2 sendok makan, pakai salah satunya aja nggak apa-apa. Hmm. Terus madunya 2 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, sama bubuk cabai rawit sesuai selera pedesnya seberapa. Kemudian ayam yang dimarinasi tadi itu dibaluri tepungnya tepung serbaguna yang 5 sendok makan aja, ditambah maizena atau kanji 1 sendok makan, terus kasih garam sedikit aja, sama merica bubuk setengah sendok teh. Habis itu langsung digoreng. Selanjutnya bikin cincang 2 siung bawang, terus tumis hingga wangi sampai tambahkan sedikit air. Habis itu masukin saus yang udah dibuat tadi. Oh iya Aduk iya. sampai rata mendidih. Pas udah mendidih tinggal masukin ayam yang udah digoreng tadi, aduk sampai sausnya terbalur rata. Oh iya. Terus tinggal disajikan pakai hangat. Biar ada sayurannya, tambahin aja tuh lalapan potongan mentimun sama kobis atau daun kemangi, ya lalapan yang biasanya tuh loh. Oh iya. Prosesnya nggak panjang ya Mbak ya? Kayak rumit gitu. Enggak sih, kalau udah dipraktekin nggak rumit kok. Eh, Iya ya Mbak. Ini mungkin Ibu atau Mbak ada yang mau tanya tentang resepnya ini tadi? Saya Mbak mau tanya, Oh ya Mbak, silakan Ya, silakan. itu ayamnya itu tadi disimpannya itu harus di kulkas atau bisa di oh, kalau untuk nyimpannya tuh di ruangan, di ruangan boleh, di kulkas juga boleh. Tapi lebih baik dimasukin di kulkas sih Mbak. Jadi ayamnya tetap segar. Tapi kalau dimasukin kulkas, pas dikeluarin tunggu dulu ya 10 menit biar dinginnya berkurang, baru dibalur tepung gitu. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini nggak ada ya, kayaknya udah nggak ada yang mau tanya ini. Oh iya ya. Oke, jadi tadi kiat dari Mbak Nia biar nggak bosen sama menu masakan dengan bahan baku yang sama tuh cara mensiasatinya dengan cara eh, diolah basah atau kering gitu ya Mbak. Terus yang Iya. perdagingan itu daging ayam itu bisa yang biasanya cuma digoreng bisa diolah jadi menu lain kayak yang tadi chicken spicy itu. Terus kalau mau bikin menu lain bisa lihat di tutorial YouTube ya Mbak. Sama kalau Iya. cuma masalah bahan bisa minta tolong tetangga atau saudara ya pasti dibantu ya Mbak ya. Ya, pasti tuh. Iya. Eh, Baik ibu-ibu mbak-mbak semua, kita udah di akhir acara. Makasih Mbak Nia sudah memberikan kiat dan resepnya. Semoga bermanfaat untuk Iya. ibu dan Mbak yang lagi isoman. Iya, sama-sama. Maaf ya, cuman itu kiat-kiat yang bisa aku kasih. Iya Mbak, nggak apa-apa itu udah sangat bermanfaat. Baik ibu dan Mbak semua, terima kasih sudah hadir ya. Maaf jika ada kesalahan. Ya, Cukup sekian. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan.